Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Ferdiansyah dengan NIM 2020-074 ingin menjelaskan tentang tugas 3 ya, yang menjadi tugas UTS juga. Oke, untuk yang pertama yaitu kita membahas tentang single server terlebih dahulu ya dari tugas 1. Oke, di sini saya import ya seperti biasa kita import pandas, random sama NumPy. Nah, terus kemudian di sini interval time sama service time saya pakai random ya, pakai random random karena nilainya juga nggak ada probability-nya, makanya saya pakai random random. Nah, di sini ada range 1 sampai 8, terus range 1 sampai 6. Untuk arrival time saya kasih 0 terlebih dahulu karena untuk inisialisasi sebuah datasetnya. Oke, untuk time service begin ini sama dengan arrival time karena bernaik 0 juga, waiting time, terus ada time service and nanti arrival time di plus service time. Time customer spends in system, time service end dikurangi time service begin. Terus ada idle time of server dikasih 0 terlebih dahulu, untuk row-nya juga 0 karena inisialisasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dia sudah mencetak sebuah row, sebuah tabel di sini. Ada interval time, arrival time, service time sampai idle time of server. Oke, untuk yang kedua yaitu langkah selanjutnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bagian sini sudah saya screenshot tabelnya biar kita enak untuk menganalisa sambil codingan juga. Oke. Nah, di sini ada for i in range 99. Nah, karena kita udah membuat tabel sebelumnya makanya kita pakai 99 aja karena cuma 100 gitu. Ada ini interval time sama service time juga sama, pakai random juga. Nah, untuk arrival time di sini yang sedikit berbeda. Nah, karena yang tadi yang awal itu inisialisasi, nah sekarang kita mengambil arrival time itu dari row yang sebelumnya. Nah, ini I untuk menuju row yang sebelumnya yaitu 0 gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa arrival time df I log I arrival time ditambah interval time. Nah, ini untuk ibaratnya nah, di sini seperti contoh ya. Semisal dia arrival time-nya 7 ditambah interval time, maka nilainya 7 dia gitu. Terus ini juga. Nah, untuk yang pertama ya, arrival time kita mengambil di row yang pertama yaitu 7. Terus ditambah interval time yang sekarang di row 2. 7 tambah 6 sama dengan 13. Nah, makanya ini jadi arrival time yang ada di row kedua ini. Oke, terus kemudian oke, untuk ini sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian untuk penentuan time service begin ya. Untuk penentuan time service begin. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu kita mengambil row sebelumnya dari kolom time service end. Nah, jika lebih besar dari arrival time, maka time service begin disetting seperti time service end sebelumnya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, seperti contoh yang ada di row kedua sama row ketiga ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Yang menjadi patokan adalah ini dan ini. Nah, kita bisa tahu bahwa ini untuk persyaratan ini time service end. Oke. Time service end ya. Jika lebih besar ini time service end. Oke. Jika lebih besar daripada arrival time, nah kita bisa tahu bahwa time service end ini lebih besar daripada arrival time yang ada di bawah ini. Makanya otomatis time service begin yang ada di row ini disetting menjadi 17. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dfi log time service end berarti dia mengambil nilai dari sini ditaruh di sini. Oke. Nah, kalau semisal dia tidak memenuhi persyaratan dari yang ini, maka otomatis time service beginnya menjadi arrival time. Semisal kayak ini mana ya? Nah, ini bentar bukan mana ya, yang lebih kecil nah, kayak ini. Nah, ini kan time service end-nya 6. Terus arrival time-nya 7. Nah, otomatis nanti time service beginnya menjadi 7 gitu. Oke, untuk waiting time in queue ini time service begin dikurangi arrival time. Nah, ini ada waiting time juga. Oke, kita bisa lihat di sini waiting time berarti time service begin dikurangi arrival time, makanya dia 0 gitu. Ya, ini 17 kurangi 15 2, terus 19 dikurangi 17 2 gitu. Seperti itu. Terus kemudian ada time service end. Time service end ini diambil dari time service begin ditambah service time. Time service begin berarti dia oke, ini time service begin ditambah service time menjadi 9 gitu. Ya, terus time customer spend in system, time service begin ditambah waiting time in queue.
Nah, bisa kita lihat time series begin yang pertama, misal ini ya. Nah, ditambah waiting time in queue. Waiting time in queue. Nah, 7 berarti otomatis span in sistemnya menjadi 7 gitu. Ya, seperti itu. Kalau misal idle time of server, nah ini time series begin diambil dari time series begin berarti nah, ini misal ya, time series begin dikurangi time service end yang sebelumnya. Nah, ini time service end ini ibaratnya kita mengambil row sebelumnya gitu. 7 kurang 6 berarti idle time of servernya 1 gitu. Oke, terus habis itu ini untuk di concat ya, ibaratnya kita membuat tabel. Nah, tabelnya itu nanti di apa ya, di expose, bukan di expose, kayak di replace gitu lah, di replace dengan tabel yang ini. Makanya dia menghasilkan seperti ini dan ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah 99 row, dihitung dari 0 berarti 100. Nah, ini untuk lengkapnya bisa dilihat juga. Oke, untuk rata-rata juga. Nah, untuk rata-rata ini di sini ya seperti biasa lah. Kita ada unwaiting customer, terus waiting time in queue, ibaratnya kita sum semua menjadi seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tugas 2. Nah, ini saya pindah terlebih dahulu. Ya, ini untuk double server ya. Nah, double server. Oke, seperti biasa import-import. Nah, ini untuk inisialisasi. Nah, di sini yang berbeda adalah karena yang awal itu single server bisa memakai random number. Nah, di sini juga pakai random number tapi memiliki probabilitiesnya sendiri-sendiri gitu. Nah, oke, untuk yang pertama. Nah, ini inisialisasi ya. Oke, yang pertama ini inisialisasi. Terus kemudian to time service time able ini inisialisasi juga. Nah, ada probabilities A. Ibaratnya probabilities dari A ini able. Ibaratnya server yang pertama gitu. Nah, memiliki 0,30, 0,28, 0,25, 0,17. Nah, dengan random state time ya, ibaratnya ini random number-nya, random number dari probabilities A ini memiliki ada angka 2, 3, 4, 5. Terus ada ini cumulative probabilities ya, cumulative probabilities dari server able gitu. Nah, di sini ada sum probabilities A, ibaratnya di sini kita jumlahkan semua. Nah, ini pakai I plus 1, ibaratnya kita menjumlahkan semua for I in range length probabilities. Berarti ibaratnya ya untuk fungsi ini kita berarti menjumlahkan semuanya yang ada di sini. Nah, jumlah dari ini semua itu yaitu 1, bernilai 1 gitu. Terus kemudian oke, yang selanjutnya yaitu untuk penentuan random uniform ya. Nah, random uniform ini kita ibaratnya kayak dari probabilities 0 sama 1 gitu. Nah, berarti ada range 0,1, 0,2 sampai angka ke 1 gitu. Nah, untuk ini ibaratnya kita mengambil dari probability semua, nanti akan diambil secara random yang ada di RSTA ini gitu. Oke, terus kemudian untuk service time backer juga hampir sama ya. Hampir sama seperti itu tadi, konsepnya kita mengambil probabilitiesnya semua dijumlah, terus nah ini ada range 0 sampai 1, terus kemudian nanti diambil dari RSTB yang ada di sini gitu. Terus kemudian nah, oke. Untuk ini mungkin saya jelaskan lebih lanjut ya yang ada di sini. Nah, kita telah tahu bahwa yang tadi masalah timeable sama time backer, service timeable sama service time backer ini diambil dari random ya, dari randomable sama RSTB random backer. Nah, ada probability-nya juga. Nah, ada juga interval time yang ada di sini ya. Nah, ini ada pilihan 0,25, 0,40, 0,20 sama 0,15. Nah, fungsinya hampir sama seperti tadi. Nah, kita menjumlahkan semua, terus nanti ada range untuk pemilihan dari 0,0, ini, makanya nanti kalau misal ada salah satunya di situ, otomatis nanti diambil dari RSTI yang ada di sini gitu. Nah, kita bisa dilihat di sini ada when able available. Nah, when able available ini ibaratnya kita mengambil row yang sebelumnya dengan yang ada di service completion time able. Nah, ibaratnya kita mengambil dari sini ya. Kalau misal able, when able apa namanya itu when able available. Nah, susah juga ngomongnya. When able available. Nah, nanti akan disetting di bagian sini gitu. Sama juga kalau misal backer. Nah, kalau misal backer ya di sini. Oke. Nah, di sini when backer available ada tulisannya juga. Itu. Terus kemudian ada, nah untuk logikanya ini, nah saya ibaratkan
server choose yang pertama yaitu able. Nah, karena dia menjadi server yang utama gitu. Nah, server backer itu menjadi server cadangan. Ibaratnya server selanjutnya setelah kalau misal able lagi sibuk, nah, makanya backer nanti melayani. Nah, ini ada persyaratan juga if else. Nah, jika arrival time lebih dari when able available dan arrival time lebih dari sama dengan when backer available, berarti itu otomatis nanti dia masuk ke server chosen able. Nah, jika tidak memenuhi pun otomatis dia juga masuk ke else. Nah, masuk ke else. Nah, ini ada persyaratan juga di line else ini. Server chosen able jika, nah ada jikanya, jika when able available kurang dari when backer available. Nah, kita bisa lihat di sini seperti contoh ya, implementasi dari else ini. Nah, kita bisa lihat di sini menjadi patokan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa when able available kurang dari when backer available, otomatis server solution-nya dipakai able. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, kalau misal dia lebih dari, nah ini diganti menjadi lebih dari, otomatis dia else kan. Nah, jika when able available itu lebih dari when backer available, contoh seperti ini. Nah, kita tahu bahwa when able available ini lebih dari 5. Nah, 7 lebih dari 5, otomatis dia di server chosen backer. Nah, gitu. Untuk logikanya seperti itu ya. Untuk penentuan dari able ataupun backer gitu. Nah, ini juga service time. Service time ini ya kalau misal dia able, service time able, ibaratnya dia mengambil service time able jika server chosen able. Nah, kalau misal dia server chosen-nya backer, otomatis service time backer-nya yang diambil gitu. Terus kemudian ada time service begin, service completion time able, nah, ini dinilai 0. Ada juga server chosen able. Nah, ini bentar. Nah, ini ada persyaratan juga jika semisal service completion time able ya. Nih, kita lihat kalau semisal server chosen-nya able. Oke, ini seperti jika lebih dari arrival time, semisal ini 4. Mana tadi? Bentar. Oh, salah screenshot. Nah, ini oke. Kalau lebih dari ya, service completion time able. Misal ini, jika server chosen able, bentar, ini ya, ini aja yang menjadi contoh. Oke, 206 lebih dari arrival time, ya kan? Otomatis dia yang diambil adalah time service begin-nya yang ada di service completion time able. Oke, kita bisa lihat di bagian time service begin. Time service begin itu, nah ini 206, masih tetap 206. Dia diambilnya dari sini, terus, aduh, udah screenshot lagi dia. Dia diambil, bentar. Oke, dia diambilnya dari sini, terus kemudian service completion time able ya. Ini 206 dibandingin dengan arrival time 203. Nah, yang menjadi ini adalah time service begin-nya yaitu yang 206. Nah, ini. Oke. Terus ada curve server completion time able. Nah, yang berarti time service begin ditambah dari service time. Nih. Service time. Oke, ini ya 206 menjadi 210. Oke. Terus kalau misal dia kurang dari, nah, ibaratnya kurang dari lah. Pokoknya completion time able ini kurang dari arrival time. Misal mana ya yang kurang dari ya? Kita cari contoh terlebih dahulu. Nah, itu lebih dari juga. 206, 203. Oke, untuk ini tidak terpenuhi ya, karena kita tidak tahu juga di kolom ini seperti apa gitu. Kebetulan di sini service timeable-nya memenuhi yang ada di if ini. Jadi ya udah gitu, mau gimana lagi. Terus pokoknya kalau misal dia ini kurang dari arrival time,
Nah, service completion timeable ini kurang dari arrival time, otomatis dia time service begini ini menjadi arrival time. Gitu. Oke. Mana lagi ya? Oke, langsung saja kita ke bagian else ini. Nah, ini ada service completion time backer ya, hampir sama seperti tadi. Kita mengambil terlebih dahulu ya, seperti tadi. Oke, misal ini ya 211 dengan 206. Oke, kita lihat 211 dengan 206. Makanya dia time service begin otomatis menjadi time service begin. Nah, ini kita bandingin. Nah, dia otomatis langsung di sini gitu. Terus ada service completion time juga, time backer, di sini time service begin ditambah dengan service time menjadi 212 gitu. Oke, ya hampir semua kayak gitu ya. Ini bisa dilihat bahwa yang menjadi patokan penting adalah di bagian ini, penentuan dari able sama backernya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.